Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, saudara-saudariku, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan Allah. Firman Tuhan yang menjadi khotbah renungan pada hari ini, Minggu Kantate tanggal 7 Mei tahun 2023, tertulis di dalam Kitab 1 Tawarik pasal 16 ayat 23 sampai dengan ayat 28. Mari saudara-saudariku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk kita hari ini. Saya akan membacakan untuk kita demikian. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, lewat nats khotbah minggu hari ini, kita akan mendalami mengapa gereja harus bernyanyi. Mengapa kita harus bernyanyi dalam ibadah? Secara informatoris kita perlu melihat beberapa hal. Bahwa bernyanyi sudah merupakan aktivitas dalam setiap peribadahan gereja. Coba kita bayangkan ibadah di gereja tanpa nyanyian. Pasti kita akan merasakan keanehan. Ada yang kurang. Dan kalau dibagi berdasarkan persentase, maka bernyanyi dalam sebuah ibadah pasti sudah sampai mencapai 60-70%. Tradisi bernyanyi dalam ibadah bukanlah diciptakan oleh gereja mula-mula. Karena sejak perjanjian lama, tradisi ini sudah berlangsung. Kalau kita lihat kisah umat Israel ketika selamat dari kejaran tentara Firaun, Musa, Miriam, dan umat Israel bernyanyi memuji Tuhan karena Tuhan telah menyelamatkan mereka. Ini boleh kita baca di dalam Keluaran pasal 15 ayat 1. Lalu yang kedua, bangsa Israel bernyanyi memuji Tuhan ketika Saul dan Daud berhasil mengalahkan bangsa Filistin. Sebagaimana dicatat dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Lalu dalam perjanjian baru kita boleh lihat Yesus sendiri bernyanyi setelah melaksanakan perjamuan. Sebagaimana dicatat dalam Matius 26 ayat 30. Dan sampai hari ini gereja bernyanyi untuk memuji Tuhan. Maka dapat kita pastikan bahwa gereja yang hidup adalah gereja yang bernyanyi. Tanpa nyanyian, gereja rasanya seperti mati. Namun demikian, saudara-saudariku, kita harus pastikan bahwa bernyanyi bukanlah hanya sebagai aksesoris dalam ibadah yang fungsinya membuat jarak pengantara antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Barangkali itulah sebabnya nyanyian-nyanyian dalam ibadah sering tidak memiliki benang merah dengan bagian acara lainnya. Itulah sebabnya sering nyanyian itu asal comot, yang penting ada. Dan itulah sebabnya ketika notasi nyanyian itu sulit, langsung diganti dengan nyanyian yang gampang dinyanyikan. Akhirnya bisa saja urutan ibadah yang satu tidak terangkai dengan baik secara tematis dengan urutan ibadah selanjutnya. Saudara-saudariku, lewat nats khotbah minggu hari ini, kita akan mendalami mengapa gereja harus bernyanyi, mengapa kita harus bernyanyi. Yaitu dengan mengangkat sejarah Daud yang mengajak umat Israel bernyanyi. Daud mengarahkan umat Israel untuk bersorak-sorai, bernyanyi memuji Tuhan setelah tabut perjanjian berhasil dibawa dan masuk ke dalam kemah yang secara khusus sudah dipersiapkan oleh Daud bagi Allah.
Ada sukacita yang luar biasa dalam diri Daud sendiri dan seluruh umat Israel atas berhasilnya tabut perjanjian dibawa ke kemah itu. Lalu muncul pertanyaan, mengapa mereka harus bersukacita setelah berhasil mengangkat tabut itu? Umat Israel pada waktu itu memiliki sebuah keyakinan bahwa tabut perjanjian itu, yaitu yang berisi 2 loh batu berisi 10 hukum Taurat, adalah simbol kehadiran Tuhan Allah di tengah-tengah mereka. Maka substansinya adalah mereka bersorak-sorai, bernyanyi, memuji Tuhan karena Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Pengakuan kehadiran Tuhan itulah yang membuat kekuatan bagi mereka untuk bersorak-sorai dan mengajak semua, baik langit, gemuruh laut serta seluruh isinya, padang dan segala yang di atasnya, pohon-pohon di hutan, untuk bersorak-sorai. Bahkan seluruh bangsa yang tidak mengenal Tuhan mereka ajak untuk memuji Tuhan. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kekuatan yang bersumber dari iman akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka sungguh-sungguh memberikan motivasi dan semangat untuk mengajak semua ciptaan, mengajak semua bangsa, mengajak semua suku bangsa bersorak-sorak, bernyanyi, bergembira, memuji Tuhan. Kalau kita baca dari 1 Tawarik pasal 15, sangat jelas dicatat bahwa alasan mereka bersukacita, alasan mereka bersorak-sorai, alasan mereka bernyanyi memuji Tuhan adalah karena tabut perjanjian. Bukan kemenangan atas peperangan, bukan keberhasilan akan panen besar, atau kehidupan mereka yang bebas dari bencana dan gangguan-gangguan. Sekali lagi, hanya karena mereka berhasil membawa tabut perjanjian itu yang mereka yakini sebagai kehadiran Allah. Saudara-saudariku, inilah pesan pertama dari firman Tuhan buat kita hari ini. Kita bernyanyi memuji Tuhan karena kita yakin Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Nyanyian kita adalah nyanyian pujian atas kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apakah saat ini kita bisa merasakan Allah hadir dalam kehidupan kita? Pertanyaan ini menjadi sangat penting. Karena kebanyakan orang saat ini hanya memikirkan dan memahami kehadiran Tuhan selalu dalam bentuk dan hal-hal yang sesuai keinginan dan kehendaknya sendiri. Maka kita diajak untuk memahami kehadiran Tuhan itu saat ini dalam bentuk yang lain, yang dapat juga kita pahami dalam bentuk teguran untuk mengingatkan kita dalam banyak hal. Karena memang Allah bisa hadir untuk menegur dan mengingatkan kita ketika kita tidak menyadari bahwa pikiran, perkataan, perbuatan kita sudah salah. Kita harus tetap bersyukur karena Allah masih berkenan hadir menegur dan mengingatkan kita. Itu tandanya bahwa Tuhan masih menghendaki kita untuk membaharui hidup. Sehingga nyanyian pujian yang kita naikkan kepadanya benar-benar berasal dari kedalaman hati yang mengenal Tuhan. Dengan demikian, kehadiran Tuhan saat ini kita rayakan bukan dengan sorak-sorai lahiriah, melainkan dengan iman yang sungguh-sungguh mengakui kedahsyatan kuasa-Nya. Dan dari pengakuan iman itulah kita akan dimampukan mengajak orang lain bernyanyi, bersukacita, bersyukur, dan sekaligus memotivasi orang-orang yang terpuruk untuk melihat kekuatan cinta kasih Tuhan, hingga mereka kuat dan tangguh sampai akhirnya semuanya sanggup bernyanyi dengan menyanyikan terpujilah Tuhan Allah sampai selama-lamanya. Saudara-saudariku, pesan kedua dari firman Tuhan hari ini adalah bernyanyi merupakan sebagai kesaksian. Dalam ayat 23 sampai ayat 24 dituliskan, bernyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Secara rohani, bernyanyi itu bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk dinikmati sendiri oleh orang yang bernyanyi. Nyanyian menjadi kesaksian. Artinya dengan bernyanyi,
apa yang akan kita sampaikan akan dengan mudah dipahami, dicerna, dan diterima oleh orang lain yang mendengarkan syair nyanyian kita. Maka ketika kita bernyanyi dalam ibadah, kita dapat bersaksi menceritakan serta memuji kemuliaan Tuhan. Lalu yang ketiga, saudara-saudariku, bernyanyi adalah ekspresi jiwa sebagai respon atas kasih Tuhan yang sudah menyelamatkan. Kalau kita benar-benar merasakan kasih Tuhan, maka kita akan dengan penuh sungguh-sungguh dan dengan sukacita bernyanyi menyaksikan kasih-Nya. Dengan demikian, kita akan benar-benar mempersiapkan diri tidak hanya sebatas suara, melainkan harus sampai kepada kesungguhan hati kita. Hati menjadi penentu dalam kesungguhan bernyanyi. Misalnya kalau dalam paduan suara, kalau memang kita sungguh-sungguh mau mengekspresikan jiwa kita lewat nyanyian, maka kita harus mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kita. Persiapan hati ditunjukkan melalui kesediaan waktu kita untuk mau latihan. Tentu latihan itu adalah media untuk mempersiapkan jiwa, bukan hanya olah vokal. Karena dalam latihanlah kita berusaha menempatkan diri bukan sebagai personal, tetapi sebagai bagian dari tim paduan suara itu. Sehingga ketika bernyanyi, kita tidak menonjolkan diri, tidak akan mengeluarkan suara terlalu kuat atau terlalu lemah, mendahului orang lain atau malah di belakang orang lain. Di sana kita akan membuang ego untuk menonjolkan diri dalam bernyanyi. Karena yang utama di sana adalah mengekspresikan secara bersama-sama rasa syukur kita atas karya Tuhan yang memberikan keselamatan bagi kita. Bernyanyilah bagi Tuhan, nyanyikanlah nyanyian itu sebagai rasa syukur, pujian, penyembahan, kesaksian, pengakuan, dan ekspresi jiwa kita kepada Tuhan kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.